Kebun seni, kebun seni, kebun kreasi. Alam memperkaya gagasan imajinasi kita. Kebun seni, kebunnya kreativitas. Ya. Oke. Oke, semuanya selamat sore untuk para murid, orang tua murid, Mbak Foni, dan terutama untuk Bapak Christopher Emil Jayanata yang telah berkenan untuk hadir di acara pembukaan pameran kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuka pameran masih dalam semangat kemerdekaan berhubung kita baru saja merayakan HUT RI yang ke-77. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Untuk Kak Safa, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, untuk acara pertama, saya akan mempersilahkan Mbak Foni Ratna Indah selaku founder Kebun Seni untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Silakan Mbak Foni. Oke, terima kasih Asari. Thank you semuanya udah datang. Kita kenalan dulu mungkin ya. Untuk ini di sini semuanya murid-muridnya Kebun Seni. Ada Pak Brian, ada Renata, ada Selvi juga, ada Nasya. Ini mukanya nggak kelihatan ini. Ada Kanza, ada Syafa. Oke. Ya, halo. My name is Kalila, not Nyasha. I just borrowed her laptop. Oh iya, tapi ada yang namanya Nasya ini. Yeah, just because there's something wrong with my laptop background, so I had to borrow hers for a bit. And I'm sorry this is all my fault. We're ruining for an important exhibition online. I'm really sorry, Mr. Christopher. I didn't mean to upset you. Oke, thank you ya semuanya kehadirannya. Perkenalkan, saya yang mengarrange semua kebun seni ini, dan ini kebun seni sudah berlangsung selama 5 tahun. Thanks God ya, berdiri udah 5 tahun. Sempat mengalami waktu pandemi juga kan, Mas Emil ya. Thank you juga Mas Emil nih yang Mas Emil ini adalah ketua dari komunitas organik Indonesia. Jadi saya pertama kali ketemu Mas Emil ini waktu kita ngadain acara di Living World Mall Living World Alam Sutra, ya kan Mas Emil?
Nah, di Ya. situ saya ditantang untuk bikin kebun seni, ditantang untuk ngajarin anak-anak dalam persiapannya hanya dalam waktu 1 minggu. Gitu. Saya ingat banget waktu itu cuma 1 minggu dan semuanya harus waktu itu di tengah-tengah mall langsung menggelar acara dan bikin acara gambar bersama gitu. Dan thanks God itu berhasil dengan baik gitu dan banyak pengunjung dan semenjak itulah kebun seni berjalan gitu. Nah, mungkin salah satunya yang tahu tentang proses itu Nasya. Nasya pertama kali murid pertama saya nih, Mas Emil. Jadi, iya pertama di Living World, gitu. Sampai sekarang. Tuh, Kamu kenalin. nggak ya waktu itu yang inget tuh. Iya, halo. Masih di jalan ya, Nasya? Iya, nggak apa-apa. Ini yang nggak bisa ini ya buka cam. Oke. Nah, ini juga aku mau perkenalin. Ini ada Shofa. Halo. Shofa. Halo, Syofa. Hai. Ya. Mungkin dari kelas, kalau kelas dari Manga mungkin udah banyak yang tahu karena pasti Shofa ikut mendampingi kelas Manga. Beberapa anak juga sering dikontak ya oleh Kak Shofa ini pasti sering banget dari berita-berita dia yang arrange semua bahkan untuk Instagram feed dan sebagainya gitu. Dari Instagram sampai online exhibition kali ini juga dia yang arrange ya Shofa. Thanks ya. Ini backgroundnya itu memang IT. Jadi memang ini kayak virtual assistant saya nih, Mas Emil. Oke, terus ini perkenalkan. Sorry, ini backgroundnya agak ini ya. Sorry, saya backgroundnya juga nggak berhasil. Oke, wah. Oke, sekarang perkenalkan ini sebelah kalau di laptop sih di sebelah kiri ya, kiri saya ini ada Kak Aslari. Halo. Ya, Kak Aslari ini membantu kalau yang pernah datang ke kebun seni secara offline, ini pasti pernah ketemu dengan Kak Aslari karena dia membantu saya untuk mengajar secara offline gitu. Nah, Lin juga ya. Halo Lin. Ada Alexis. Halo. Ya? Ini Alexis bukan? Iya ya, mukanya pada setengah-setengah nih. Oke, thank you semuanya. Jadi terima kasih sudah mengikuti pembukaan pameran ini. Terima kasih juga ini temanya adalah bebas merdeka. Jadi kenapa temanya bebas merdeka? Karena ini kita sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya, ke-77 tahun. Dan ini ada 10 seniman muda. Ini aku sebutin ya, ada Aslari yang ikut menyumbangkan karya. Ini campuran antara murid dan gurunya untuk pameran bersama. Kemudian ada Edelin, ada Edelis, lalu ada Elis, kemudian ada Lin, ada Renata, terus Kansa, kemudian Syafa, ada Tangguh juga pengajar dari kebun seni untuk kelas Manga, kemudian saya sendiri ikutan juga nih, Mas Emil. Jadi nanti kita akan lihat secara bersama-sama online exhibition. Oke, itu aja mungkin dari saya. Mungkin langsung ke Mas Emil, bisa cerita sedikit tentang organik Indonesia, komunitas organik Indonesia, atau mau bicara yang lain juga boleh, Mas Emil. Oke, terima kasih Mbak Poni. Terima kasih teman-teman yang sudah mempersiapkan acara luar biasa ini. Yang bangga banget sebetulnya saya ya sampai diundang begini.
untuk acara hebat ini. Memang kita ketemunya 5 tahun ya, saya nggak inget tuh, 5 tahun lalu ya, The Living World. Dan ketika itu memang kita punya tempat yang cukup bagus di Living World, dan kayaknya ideal buat bikin gelaran menggambar, dan Mbak Foni bisa menyampaikan karyanya di sana, menyampaikan aktivitas, kegiatan, dan ternyata animonya dari kegiatan di situ tuh sangat menarik. Sampai kita juga sempat bikin juga exhibition kecil di Mall Puri Indah ya, waktu kita expo, OGA Expo. Dan itu menuai pro kontra sebetulnya. Tapi tenang aja, yang kontra sebetulnya hanya karena melihat kok tempatnya gede banget dikasih buat kebun seni gitu loh. Ini ada hubungan apa nih Emil sama Mbak Foni ini katanya gitu kan. Tapi sebetulnya itu menarik banget karena karya anak-anak waktu di situ ditunjukkan, ditampilkan di apa sih waktu itu namanya apa ya, di paling atas di lantai 3 tuh kan. Dan kegiatan untuk Lipa Mall Puri yang waktu kita OGA Expo tuh, OGA Expo keberapa tuh ya, ke-8 atau ke-7. Dan anak-anak di situ juga mampir ke sana, belajar gambar dan sebagainya, tuh kegiatan yang sangat-sangat bagus. Kebetulan juga memang bisa attach ya sama kegiatan kita di Komunitas Organik Indonesia gitu. Komunitas Organik Indonesia sendiri juga mengangkat lokal untuk lokal, di mana produk-produk lokal yang diangkat oleh artisan-artisan lokal itu harus pertama dinikmati oleh orang-orang lokal juga. Dan karya-karya seni seperti ini juga kita mengangkat budaya dan potensi lokal yang sesungguhnya sebetulnya kan. Apalagi kebun seni ini fokusnya juga di kebun ya, atau di hal-hal yang alami yang ada di kebun, yang ada di pekarangan kita, dan ada di alam-alam yang di sekitar kita. Itu cocok sekali dengan kegiatan Komunitas Organik Indonesia. Sayangnya memang ya kebun seni juga dibilang 5 tahun terus mengalami pandemi. Semua nggak ada yang luput dari pandemi ya. Seluruh dunia termasuk Komunitas Organik Indonesia juga kehilangan tempat, kehilangan momen, kehilangan aktivitas ketika kita bisanya bikin aktivitas secara offline, tapi dipaksa harus online. Kita pernah bikin di Tokopedia secara online dan nggak ada gregetnya sama sekali gitu loh. Dan saya rasa kebun seni pun biarpun ini secara online bisa jalan bagus sekali, masih tetap eksis secara online. Tetapi beda sekali gitu kan kalau misalnya kita datang kumpul bikin galeri, orang-orang bisa lihat, bisa ngobrol, bisa anak-anaknya bisa gambar di sana, itu beda sekali. Ya kita berharap sama-sama semoga kegiatan-kegiatan kita bersama ini suatu saat bisa kumpul lagi, bisa jalan lagi. Oh iya, sekalian nih Mbak Foni, sekalian sama anak-anak teman-teman di sini juga, kita akan bikin acara nanti di Baywalk Mall Fluid tanggal 27 sampai 30 Oktober. Seperti biasa OGA Expo kan di Oktober. Nah, kebun seni ayolah kita bikin satu spot lagi di sana untuk ya itu pasang galeri yang mungkin nggak bisa terlalu besar tetapi adalah eksis gitu ya. Terus undanglah teman-teman ke sana, juga teman-teman di sekitaran sana juga untuk bisa ikut berpartisipasi supaya ya kegiatan kita, aktivitas kita tetap berjalan. Dan saya cerita sedikit mengenai Komunitas Organik Indonesia yang kemarin pandemi dan saya sendiri sekarang fokusnya di Balai Belajar Bali. Logonya ada di sini. Logo koinnya nggak pernah dihilangkan, tetap ada ya Mbak Foni. Dan sekarang lebih ke edukasi anak-anak mulai dari kelas PAUD sampai kelas 6 SD. Kita mengajarkan terutama di tematik, mendampingi mereka tematik di SD yang sangat-sangat kurang, terutama bahasa Inggris dan matematik. Lalu ada 2 hari belajar menari tradisional Bali.
1 hari kewirausahaan, dan 1 hari kita adakan green walk, artinya anak-anak berjalan mengelilingi dusun di sini sambil memunguti sampah. Dan di situ mentalitasnya kita ajarkan untuk menjaga bumi ini tetap bersih, tetap bebas dari plastik dan sebagainya, termasuk nanti bagaimana mengolah plastik ketika itu menjadi sampah. Itu kegiatan-kegiatan itu kita sangat senang sekali kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan kebun seni. Anak-anak di sini diajarkan untuk gambar sambil menikmati alam dan menghargai alamnya. Saya rasa murid-muridnya Mbak Foni ini seperti Shofa Astari juga ya. Yang di layar saya cuma keluar 2, nggak keluar yang lain. Saya nggak lihat yang lain. Soalnya ini pakai handphone. Maklum lagi gunung, wifi-nya gini terbatas. Itu bisa ke sini sebagai pengajar juga gitu loh untuk anak-anak. Kan anak-anak di sini anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD ya. Yang paling gede ada 6 SD, SMP juga ikutan kadang-kadang kelas kewirausahaan. Tapi kalau namanya menggambar, mereka sangat-sangat eager gitu ya, sangat-sangat senang untuk bisa menggambar dan diajarkan. Kalau aku kan ngajarin gambarnya kan terbatas ya, namanya arsitek gitu. Gambarnya palingan gambar kartun dari bunga ada tangannya gitu, atau tahu ada kakinya, kayak gitu doang, nggak bisa lebih dari itu gitu loh. Kalau teman-teman di sini pasti ngajarinnya jauh lebih menarik dan jauh lebih beragam gitu ya. Sangat menarik sekali nanti kalau misalnya Mbak Foni dengan kebun seninya bikin tour ke Bali gitu ya. Sangat-sangat ditunggu kedatangannya di Balai Belajar Bali untuk bisa sama-sama kita memeriahkan Indonesia gitu ya. Oke, rasanya nggak perlu ngomong terlalu banyak, kita tunggu exhibition sendiri, dan mungkin sudah bisa dibuka sekarang gitu Mbak Foni, atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya, boleh, Mas Emil. Terima kasih undangannya ke Bali ya. Nanti kita arrange another project. Bukan yang ke Bali dulu, yang ke Baywalk itu Oktober. Oh ya, ke Baywalk nanti. Detailnya boleh share ke WhatsApp saya ya, Mas Emil. Nanti saya. Ya, nanti kita. Itu juga masih diatur, di setting. Oke. Ya, oke. Ya. Boleh dibuka, Mas Emil, pameran. Oke, kalau gitu dengan bangga online exhibition Bebas Merdeka by Kebun Seni saya buka. Selamat ya teman-teman berkarya. Nanti aku bantu terus untuk sharing di teman-teman di grup dan di sosial media kami. Oke. Silakan Mbak Foni. Silakan Mbak Astari untuk dilanjutkan. Baik, Kak Foni, untuk ininya. Oke, jingle-nya kemana? Nah, barusan kita dengerin sedikit soundtrack dari Kebun Seni ya. Sebelum kita ke puncak acara nih, ayo kita sama-sama saksikan performance dari salah satu murid Kebun Seni dari kelas Manga, yaitu Renata. Untuk Renata, dipersilahkan. Terima kasih ya Renata untuk permainan piano. Hebat sekali. Nah, sekarang nih ini yang kita tunggu-tunggu ya untuk acara pamerannya. Untuk itu saya kasih ke Kak Sofa aja ya buat teknis pameran online ini. Silakan Kak Sofa. Oke.
sudah terlihat kan ya untuk virtual exhibition-nya? Sudah, Kak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang virtual exhibition-nya. Nah, untuk link dari virtual saya kirim di chat Zoom. Bisa diklik, bisa dilihat juga nanti. Oke, untuk melihat karya dari murid-murid, untuk pertama, ini tampilan awal. Nah, untuk melihat karya-karya murid, kita harus membuka pintu terlebih dahulu ya, dengan cara mengklik pintunya. Nah, setelah diklik, nah akan terbuka. Nah, ini bisa kita play untuk guidernya. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam exhibition-nya. Oke, nah di sini ini adalah cover dari virtual exhibition kali ini, yaitu Bebas Merdeka. Nah, bisa di stop juga untuk guidernya dan bisa membaca tentang deskripsi dari exhibition kali ini. Oke, untuk karya-karya selanjutnya akan dijelaskan oleh karya-karya murid akan dijelaskan oleh Kak Foni. Silakan Kak Foni. Oke, terima kasih Syafa. Nah, ini bentuknya seperti sebuah galeri ya. Jadi ini juga sebuah website, nanti bisa dihubungkan dengan NFT kalau ada yang mau juga ya. Ini aplikasi ini free gitu, bisa dibikin. Kemudian kita berjalan ke sebelah kiri. Nah, di sini ada karya dari Edelis. Ya, Edelis. Jadi ada dua bersaudara, Edelis dan Edelin ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri, ini bisa kita klik sebetulnya. Setiap gambar kita bisa klik. Nah, nanti di situ akan ada keterangan karyanya, ada nama senimannya, ada keterangan karya, ada tulisannya juga. Ini judulnya Freedom and Love Paint by Edelis. Nih, kalau kita lihat nih ada cap tangan Edelis ya, terus ada hati kecilnya, terus ada pohon kelapanya, mungkin ini kayak simbol Indonesia, terus tangan kayak perbuatan kita yang baik ya, yang kita bisa bagiin ke sesama kita. Gitu. Nah, kita lihat ke sebelahnya, karyanya satu lagi. Nah, ini gambar pohon. Gambar pohon. Ini mengenai Tree Hope, pohon harapan. Ini karyanya Edelis. Oke. Kemudian kita lihat ke sebelahnya lagi. Ini karya Edelin. Edelin meresponi karya Bebas Merdeka. Ini dengan bendera dan ada tulisannya Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kayak suasana di 17 Agustusan ya. Ini menarik ini. Kemudian kita lihat coba di sebelahnya lagi. Nah, ini menarik nih. Ini para hewan juga ikut menghadiri upacara bendera ya. Oke. Ini imajinasinya Edelin ya. Oke. Lalu kita lihat ke karya yang lain di sebelahnya. Nah, ini adalah karya Elis. Elis ini meresponi karya Bebas Merdeka. Dengan ini karyanya menarik sekali ya. Ada wanita dengan kebaya pakaian tradisional Indonesia, terus ada bendera merah putih gitu di belakangnya. Nah, ini betul-betul karya aslinya Elis yang ya saya cuma kasih konsepnya aja gitu, dan bebas, semua murid bebas menginterpretasikan imajinasinya masing-masing ya, seperti ini. Lalu kita lihat di sebelahnya, nah ini pemandangan Indonesia ya, rata-rata pemandangan Indonesia, banyak sawah, banyak gunung, kemudian ada orang-orangan sawah, ada bebeknya gitu ya, bebeknya lagi berbaris, terus ada bendera Indonesia. Nah, ini dengan pensil warna. Lalu kita beranjak ke karya berikutnya.
Nah, ini karya Lin. Oke, karya Lin ini kalau kita lihat ada 3 ya. Nah, Lin ini mengikuti kelas manga dan kelas beginner class. Nah, Lin sekarang udah bisa bikin gambar orang sendiri ya, Lin. Kemudian ini dengan media cat air. Terus seorang pria, seorang anak kecil sedang pegang bendera ya. Oke, kita lihat di sebelahnya lagi. Nah, sekarang ini gambar wanita, anak kecil, nah, anak perempuan ya. Ini gayanya Lin menggambar, memegang bendera. Oke, lalu ke sebelahnya lagi. Nih, selamat Hari Raya Kemerdekaan gitu. Ada tiang bendera dan pohon kelapa ya. Kebanyakan orang kayaknya ingat Indonesia dengan pohon kelapa ya. Gitu. Jadi ini menariknya gini. Ini kan dari kelas online. Kalau Lin ada di Surabaya gitu. Nah, kemudian kayak tadi Elis ada di Singapura gitu. Jadi di luar kota, bahkan di luar Indonesia ya. Ketemunya tapi kita di sini ya. Elis, yang Elis ada di sini deh. Oke, kita lihat karya berikutnya. Ini Kak Tangguh sudah ada belum ya, Shofa? Belum, Kak. Belum join. Belum join. Nah, ini murid-muridnya Kak Tangguh nih. Ada Renata. Renata bikin karyanya bagus banget nih. Ini sebenarnya tokoh-tokoh manga ya. Tokoh-tokoh manga yang... Renata mau cerita sendiri nggak? Renata. Ini Spy X Family. Tuh ada Anya, Lloyd, and Yor. Ini by Renata. Oke, jadi Renata ini ikut kelas manga dan belajar menggambar human dengan karakter manga. Lalu kita lihat ke sebelahnya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat ini cerita seperti komik gitu, komik singkat. Ini tentang pulpen baru pokoknya gitu judulnya. Gitu. Nah, ini pulpen baru. Ini lihat Aldo dapat pulpen gitu. Ini sederhana banget, tapi apa ya? Kocak-kocak gitu ya. Nah, terus pas dia sedang memakai pulpen barunya, terus kok nggak kelihatan gitu, nggak nyala gitu. Nah, terus ternyata ada penutupnya, belum dibuka gitu ya. Penutup biasanya kan kalau yang baru itu ada penutupnya gitu. Involving tapi lucu ya. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Ini anak-anak sedari kecil belajar bagaimana mengemukakan pendapatnya, imajinasinya melalui kreativitas gambar. Nah, ini juga sepertinya tokoh. Ini kalau kita klik bisa ketahuan ya, Spy X Family. Becky Blackbell. Oke, rata-rata semua memakai pensil warna. Memang standarnya di kelas beginner dan manga itu pakai pensil warna dan bisa juga secara digital. Oke, thank you nih Renata, karyanya bagus. Kita lihat berikutnya. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ini karyanya Kansa. Ini karya Kansa anime sekali ya. Ini juga kalau kita klik. Nah, ini pasti tokoh kesukaannya Kansa ya. Mungkin Kansa mau ngomong? Enggak? Ya. Ini tokoh kesukaan kamu ya, Kansa ya?
Oke. Oh. Ini keren banget ya, udah belajar sama Kak Tangguh ya. Ini kerennya ya Mas Emil, mereka bikin karya-karya baru loh untuk khusus pameran. Oke. Oh ya. Iya, Hebat dong. meresponi ini tema, mereka bikin karya baru semua. Oke, aku matiin. Lalu kita beralih ke nah, ini kita klik. Kalau klik itu akan kelihatan judulnya. Ya, judulnya ini Eri, My Hero Academia. Gitu. Ini pakai pensel di atas kertas gitu. Ini kayaknya dibikin efek-efek ya untuk kertasnya. Ini keren banget. Lalu kita lihat lagi karya selanjutnya. Ini karyanya banyak ya, ada 22 karya dari 10 ya, dari 10 seniman muda. Ini ya. Ini karya Syafa. Coba lihat, kita klik. Ini medianya apa? My Mashita Irma-kun, aka Welcome to Demon School Irma-kun. Oke, sip. Keren. Oh, ini ada narasinya ya. Hey, Silakan, Syafa, kalau mau. Okay. This is Ballet, Clara Ballet, one Irma's demon friend, as well as the member of the Mystic class. And she might be too excited for other students to handle it. Because in reality, she didn't have friends, as she would get other demons snacks and drinks as payment in exchange for playing with her. But after meeting a human named Irma and his first demon friend named Alice Asmodeus at school, she learned to stop let the students using her for snacks, embrace herself, and learn to be friends with her classmate in her class. From my Mashita Irma-kun, welcome to Demon School Irma-kun. Wow, keren banget. Ini bikin sendiri ya narasinya, keren-keren. Thank you. Cerita. Ya, oke. Selanjutnya di karya berikutnya. This is Potato. He's a male bitch morcar with brown patches, and he likes to be laid back, but he's also ready to help anyone in need. And he's very fond of eating carrots as his favorite food from Pew Pew Morcar. Oh, oke, keren. Ini kamu ciptakan sendiri atau memang ada ini ya, bentuk animasinya? Syafa? Well, I decided to add some different colors and with some shadings Oh, to make okay. You create by yourself the icon, or you took from the real like anime icon? I create them in a different way from the animate. So for Clara Bella and Potato. Oh, that's cool. So it's mean like you combine it, right? Like you create the new one. Yes, I create the new one. Okay, cool. That's cool. Itu keren ya, karena kita di sini juga belajar mengembangkan kreativitas kita, belajar juga cara membuat narasi sendiri gitu ya. Makanya mungkin Kak Syafa juga kasih tahu kan kemarin kayak oke, narasi mana gitu. Supaya kita belajar, biarpun cuma 1 kalimat, 2 kalimat, tapi kita belajar untuk ngomong tentang karya kita seperti apa. Oke, keren banget. Coba kita lihat di sebelahnya lagi. Nah, sekarang ini karya-karya pengajar. Oke, ini karya saya.
semuanya bentuknya abstrak ya. Mungkin agak kurang familiar sama teman-teman yang lain ya. Di sini berarti ada manga, ada beginner, tapi ada abstrak juga. Nah, ini tentang sebenarnya inspirasinya mengenai alam ya, dan berkaitan dengan wisdom, dengan hikmat. Oke, jadi bagaimana mengatur seolah-olah di alam itu bentuknya sangat sempurna gitu, dan harmoni, sesuai harmoni gitu ya, membuat suatu irama sendiri dan saya bentuk, letakkan ke dalam sebuah kanvas gitu. Ini ada kalau bisa dilihat ini di atasnya ada awan, kemudian di bawahnya juga ada kayak hutan gitu ya. Jadi inspirasinya adalah landscape, pertemuan antara hutan dan langit gitu ya, dengan awan. Ini kita lihat di sebelahnya. Oke, ini juga sama tentang alam, masih mengenai alam. Terus bagaimana kalau kita suka lihat nih sunset gitu ya, orang menikmati sunset gitu kan, apalagi di Bali ya, Mas Emil mungkin. Jadi kayak ada bentuk-bentuk yang indah gitu ya, ada pohon dan sebagainya, kemudian ada sunset gitu, matahari terbenam. Nah, ini saya petakan di dalam sebuah kanvas gitu, dalam sebuah komposisi. Oke, selanjutnya ini karya Tangguh. Tangguhnya ada di sini belum? Halo Kak Feni, halo admin. Nah, oke, silakan Maaf Tangguh. aku terlambat baru join. Iya, oke, silakan Tangguh. Ya, jadi di sini aku submit 2 karya. Ini karya pertama ini judulnya dari lagu populer dari lagunya Joji, Glimpse of Us. Nah, di sini karena suasana kemerdekaan juga aku kaitkan tentang, jadi lagu dan karya ini bercerita tentang orang yang masih terjebak di masa lalunya, di memori masa lalunya dengan kekasihnya yang sebelumnya. Gitu. Makanya di sini ada ekspresi-ekspresi rambut yang mengikat gitu di antara overlay 2 bayangan tangan gitu. Itu untuk karya pertama. Nah, untuk yang karya selanjutnya, nah itu bisa di-play. Nah, ini animasi sebenarnya, animasi tentang, aku pengen menggambarkan tentang bebasnya angin yang seolah dia saking merdekanya dia bisa membelai rambut siapa saja gitu. Nah, ini aku gambarkan di sini di animasi rambutnya. Gitu kurang lebih. Oke, thank you Kak Tangguh. Iya, sama-sama. Next, karya selanjutnya dengan Sari sendiri ya? Ya, boleh. Oke, untuk karya pertama itu ada charcoal on paper. Judulnya kalau nggak salah Goodbye Friend deh. Sebentar, terus itu ya. Ya, judulnya Goodbye Friend itu lebih menginterpretasikan kalau kita itu kadang harus melepas sesuatu meskipun itu susah. Jadi burungnya itu sengaja dibuat dari origami karena lebih menggambarkan kalau dekat sekali sama orang yang lagi megang sangkarnya itu. Jadi mau nggak mau dia harus merelakan temannya pergi, seperti itulah. Itu untuk karya yang pertama. Untuk yang kedua itu ya pen on paper. Dia judulnya Best Version of You. Itu lebih lebih menggambarkan kalau terkadang orang itu lupa kalau kita itu satu manusia dan bukan versi yang mereka bikin di pikiran mereka. Jadi kita bebas mengekspresikan diri kita sebagaimana kita mau gitu. Jadi bisa dilihat itu banyak sekali ekspresi-ekspresi wajah, banyak sekali garis-garis coretan-coretan.
Jadi lebih mengekspresikan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Kak Astari. Sama-sama. Jadi ini semua adalah karya-karya murid-murid dan guru-guru kebun seni. Nah, di sini sebetulnya kenapa temanya bebas merdeka, karena sebetulnya saya mau nggak bertema ya, sebetulnya kayak bebas aja, mau asal kita mau berekspresi, mau mengungkapkan pendapat sendiri gitu. Dan ini membolehkan, ini kebun seni ini sebagai ruang apresiasi ya, ruang ekspresi kalian untuk bisa pameran, bisa misalnya kayak tadi performance ya, Renata bikin video performance, sebentar lagi mungkin ada performance yang lain ya. Nah ini kita boleh kasih applause semuanya untuk peserta sudah menyiapkan semua karya. Oke. Terima kasih semuanya, semangat ya untuk pameran berikutnya. Next, kita akan arrange untuk pameran offline. Oke, siap-siap ya. Oke, kan udah nggak ini lagi pandemi, jadi kita siapkan karya secara offline. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silakan balik ke Astari lagi. Oke, sekarang nih untuk sedikit aja buat apresiasi teman-teman yang sudah kirim karya dari kebun seni, kita bakal pilih satu orang buat Artist of the Year mungkin ya, Artist of pameran kali ini yang sudah memberikan waktunya dan karyanya. Ya, jadi mungkin kita kembali ke Kak Foni aja ya untuk siapa pemenangnya. Gitu. Oke, di sini sudah ada place belum ya sebetulnya? Belum ada, Kak Foni? Belum ada ya. Mau di skip dulu saja. Oke. Kalau gitu performance dulu ya. Mungkin. Oke. Kita ada satu performance lagi nih dari Nasya. Bakal sama-sama dengerin ya sekarang. Oke. They've been playing. Thank you, Nasya. Sorry, I did not realize my mic was on. No, it's okay. Panic. Thank you. Sorry. It's okay.
Oke, Kak Foni. Oke, sebentar ya. Kak Cliff akan bergabung. Oke, sambil menunggu Kak Cliff ya. Jadi terima kasih semuanya udah ikut pameran. Ini cuma bentuk apresiasi dari Kebun Seni karena sudah mengikuti pameran, semuanya udah semangat bikin karya baru gitu. Dan mungkin nggak bisa kasih penghargaan ke semua gitu ya, cuma ucapan terima kasih aja. Hanya saya akan kali ini akan apresiasi untuk karya yang ini murid online yang sangat semangat ya menyikapi pameran ini, terus dia berada di kota lain. Oke, deg-degan ya. Oke, saya lihat dari karyanya dengan semangatnya juga, terus apresiasi juga ya. Nah ini yang kali ini saya beri hadiah. Ini hadiahnya ya. Ini untuk kelengkapan, nanti kelengkapan juga ya. Nah, watercolor pencil. Oke, 1 set. Oke, ini aku akan kirim langsung ke alamatnya. Jadi abis ini bisa kontak Kak Syofa, kirim alamat gitu. Nah, saya akan kadoin ini. Dan kali ini adalah Jack Willy. Kita panggil dengan Lin. Oke, applause. Ya, tadi karyanya Lin ada apa? Ada cewek dan ada cowok pegang bendera gitu, terus ada suasana kemerdekaan. Ini apa nih? Pak Brian komentar nih ini. Wah, karya saya bahaya. Bahaya. Enggak. Oke, thank you. Bebas loh, ini kalau ada yang mau menanggapi sebenarnya bebas aja. Makanya diajak pameran ini. Pak Brian sama Selfie, enggak ini, enggak ikutan. Oke. Mas Emil, di sini ada yang ini juga, yang dewasa juga nih. Kenalin dulu. Mas Emil. Halo, Cliff. Halo, Kapon. Maaf, aku telat. Karena tadi lagi persiapan acara. Okay, sama Mas nggak pakai background ya, maaf ya. Oke, it's okay. Ini Mas Emil ada ini Pak Brian sama istri. Mungkin bisa di-on-in nggak kameranya? Ini jadi ikut kelas melukis akrilik. Gitu. Tapi sekarang lagi di luar kota ya. Oh. Oke. Pak Brian mau ngomong. Sorry kepencet Mbak Foni. Oke. Tuh, ini dia baru nongol. Say hi dulu. Dari Papua, dari Papua. Keren-keren nih anak-anak muda zaman sekarang ya. Dulu zamannya kita mungkin apa ya, cuma main petasan doang ya. Anak-anak muda nih keren-keren nih, adik-adik ini semua nih karyanya bagus-bagus. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa melukis, hebat-hebat. Oke, thank you. Ini apa, Alexis? Oke, ya nggak apa-apa. Oke, sekarang ini jadi selanjutnya pada tanggal 28 Agustus ya, di hari Minggu, Kebun Seni juga diundang. Ini dari timnya Kak Cliff nih yang baru bergabung. Cliff ini adalah salah satu tim dari Salihara Gallery. Nah, ini mau bikin acara mengenai, boleh detailnya ya, mungkin ke Kak Cliff, silakan. Oke, salam kenal semua, makasih banyak Kak Foni sudah mengizinkan aku untuk ikut ke acara kalian. Jadi sebenarnya
kenalin, aku Cliff dari Humasnya Komunitas Salihara. Aku mau mengajak Kak Foni dan teman-teman dari Kebun Seni untuk hadir di salah satu pameran kami yang akan berlangsung sampai 4 September nanti, pada tanggal 28 Agustus ya, hari Minggu. Pameran apa sih? Jadi kan kita ada pameran namanya Kelana Boneka. Pameran ini tuh bercerita tentang boneka-boneka pertunjukan yang biasanya disaksikan itu tuh sebagai alat pertunjukan. Nah, kali ini kita memamerkan dan ada apa saja. Nah, kita ntar akan belajar bareng-bareng dipandu oleh pemandu pameran kami, yaitu nanti ada dari pihak Salihara. Itu. Sebenarnya aku juga karena teman-teman murid-murid Kak Foni juga pasti kan tertarik dengan dunia seni, aku ingin mengenalkan lagi gitu loh, bentuk-bentuk seni rupa tuh ada apa aja sih. Kayak kalau di Kelana Boneka ya nanti mungkin kalian akan bisa melihat wayang, boneka pertunjukan yang besar, sampai boneka yang biasa dipakai untuk properti teater. Nah, itu seperti apa? Nanti kita akan bisa lihat bareng-bareng di sana. Gitu sih. Untuk pendaftarannya sebenarnya tinggal ke Kak Foni aja. Ntar aku tinggal menyediakan tempat, pemandu, dan kita ntar bisa belajar banyak lah di sana. Gitu. Aku rasa sih ini akan jadi kesempatan yang baik juga buat teman-teman untuk kita, mungkin selama pandemi ini kan mungkin banyak di rumah aja, jarang keluar. Nah, ini saatnya mungkin kita kembali aktif lagi tur museum, terutama di Jakarta gitu loh. Itu aja sih Kak dari aku, ingin sosialisasi tentang hal itu dan mengundang teman-teman Kebun Seni sekalian. Sofa juga kalau dari Jakarta ikut aja. Iya, Kak Gue. Gitu. Oke, thank you. Cliff, berarti hari Minggu tanggal 28 Agustus jam 11. Jam 11 ya. Oke, di tag-nya jam 11 ya. Jadi mungkin teman-teman nanti boleh hubungi Kak Tangguh, boleh hubungi Kak Shofa juga, boleh hubungi saya juga untuk kasih tahu saya mau ikutan Kak gitu, daftar gitu. Ini free ya, free of charge. Ya, semuanya. benar. Nanti kita akan janjian ketemu di Salihara langsung dan kita akan ikut bareng-bareng gitu. Jadi kalau selama ini cuma lihat, ya sekarang lihat online-nya, sekarang kita lihat karya-karya lain, kita lihat cara pembuatan prosesnya dan sebagainya. Nanti dari tim Salihara akan bantu menjelaskan semua. Oke? Sip? Benar. Siap. Aku tunggu ntar datang aja buat teman-teman yang mungkin mau didampingi sama orang tuanya pun juga silakan diajak papa mamanya ikut nonton gitu. Kuotanya ada kok. Tenang aja. Sip. Terima kasih. Sama-sama Kak Fon. Oke, kembali ke Astari ya. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Mungkin sekian aja kali ya pameran kali ini. Terima kasih bagi semua yang sudah meluangkan waktu dan yang telah mengirimkan karya-karyanya yang keren. Selamat juga mungkin ya untuk nanti pemenang karya terbaik mungkin ya. Bukan karya terbaik sih kali ya. Semuanya soalnya bagus gitu. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Bye. Ini dulu, foto dulu. Oh, foto dulu. Iya, lupa. Oke. Kita open kamera dulu, kita foto bareng. Jangan lupa. Iya. Halo, Nasya. Halo, Bu Putri. Halo Miss, congrats acaranya ya, congrats buat semuanya. Terima kasih, performance-nya juga terima kasih. Oke, silakan open kamera semua, kita foto bersama. Udah? Elis, nggak ini open kamera? Lin, mungkin Renata. Lagi di jalan semua ya. Ini keren ya, semua online. Ini murid-muridnya Kak Tangguh nih banyak nih di sini.
Say hi dong ke Katang. Oke, udah. Okay, we're ready. Cliff nggak bisa ya? Oke, ya udah ya. Aku akan capture. Smiling, 1, 2, 3. Lagi, 1, mungkin, please. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Tetap Thank you, Miss semangat ya Kebo. nanti. Ya, Instagramnya akan menyusul. Ini kita lihat feed-nya. Akan ada karya-karya kalian satu-satu akan diposting selama seminggu ini. Oke? Terima Oke. kasih ya Mas Emil. Terima kasih banyak. Oke. Thank you, Terima kasih, terima Miss. kasih. Thank you, Kak. Thank you semua. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye. Kebun seni, kebun seni, kebun kreasi. Alam memperkaya gagasan imajinasi kita. Kebun seni, kebunnya kreativitas.